Hadirin sekalian yang mulia, kita beruntung sekali malam hari ini dihadiri masjid kita oleh ulama besar dari Manado, Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Manado, Sulawesi Utara. Kita ambil manfaat kepada beliau, minta nasihat di bulan Sya'ban ini, apa yang harus kita lakukan sebagai muslim sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita minta nasihat sama beliau. Nanti setelah nasihat kita minta doa, mohon keridhaannya kepada beliau untuk memberi nasihat kepada kita bersama. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, ini namanya disebut dengan Fujaatul Khair, yang dalam Wirdul Latif itu sama Imam Haddad kita diajarkan untuk berdoa dan bermohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, aku mohon kepadamu kejutan-kejutan, surprise yang baik, yang positif, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada menimpa diriku kejutan-kejutan atau surprise yang tidak baik. Nah ini alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Hari ini termasuk Fujaatul Khair bagi saya pribadi, bisa hadir di tengah-tengah jamaah sekalian yang dihadiri oleh ulama besar Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Alhamdulillah. Padahal kalau mau dipikir tadi saya keluar dari tempat di mana saya tinggal tadi di Jakarta, tidak kebayang bisa sampai di masjid ini. Tapi nah kuasanya Allah Subhanahu wa taala menggiring dan mempertemukan seseorang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang lalu atau awal bulan Kiai, awal bulan Februari, belum lama, Kiai Fakhruddin berkunjung di kota di mana kami tinggal, di kota Manado, di Sulawesi Utara. Kurang lebih 5 harian kira-kira, dari hari Kamis. Beliau tiba hari Kamis dan beliau kembali ke Jakarta hari Senin. Ya. Namun Masya Allah, kehadiran beliau di kota Manado begitu membawa manfaat dan barokah. Amin. Karena terus terang di daerah kami di kota Manado khususnya, umat Islam minoritas, bukan mayoritas. Tidak seperti di daerah bapak dan ibu saudara yang ada di sini. Penduduk kota Manado kurang lebih hampir 500.000 satu kota. Ya, kalau satu provinsi Sulawesi Utara 2,5 juta kira-kira, tidak sampai 3 juta satu provinsi itu. Ya mungkin kalau di Jakarta hanya sekedar sebagian daripada wilayah Jakarta Selatan kah, atau Jakarta Timur kah, atau Jakarta Utara kah, itu satu provinsi nggak sampai 3 juta. Tapi kalau di Manado penduduknya hampir 500.000. Dari 500.000 itu minoritas umat Islam yang ada di sana. Alhamdulillah, meskipun jumlah di sana itu minoritas, tapi keadaan umat Islam di sana alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka akan ke masjid aman, mereka akan menunaikan sholat aman, dan mereka akan melakukan dzikir akbar, tabligh akbar, majelis ta'lim, alhamdulillah, dengan berkah maunah pertolongan dari Allah Ta'ala dalam keadaan aman. Nah jamaah sekalian, kunjungan Kiai Fakhruddin kemarin, di samping saya jadwalkan bisa ke dakwah di kota Manado, juga ke daerah Pineleng namanya, di dekat makam Imam Bonjol. Jadi di sana itu ada beberapa makam aulia dan ulama, tapi sebenarnya mereka bukan asli dari sana, tapi yang dibuang sama Belanda, Imam Bonjol. Ya, pendatang dibuang dari Padang, dari luar. Ada juga Kiai Muhammad Arsyad Tawil Al-Bantani yang dari Banten, murid Imam Nawawi Al-Bantani, wafat 1933 34. Ada juga Kiai Mojo dan rombongannya, Kiai Ahmad Rifai, Kiai Hasan Maulani dari Cirebon, dari Kuningan, dari Jawa Barat. Begitu juga ada Al-Habib
Abdullah bin Umar Segaf dibuang dari Palembang. Ya. Kemudian juga di sana dimakamkan kakek daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Zindan. Jadi Habib Salim ada di Condet di Al-Hawi, abahnya juga ada di Habib Ahmad ada di Al-Hawi. Abahnya Habib Ahmad, Habib Hussein bin Saleh ada di tempat kami di sana, kurang lebih 3 jam dari kota Manado. Ya, 3 jam dari kota Manado, di atas gunung makamnya. Dulu kepulauan sendiri, disebut dengan Pulau Keramat, pulau kecil di atas gunung. Tapi alhamdulillah karena kami sering ziarah ke sana dan hubungan baik kami dengan pemerintah terjalin dengan baik, sehingga mendapatkan perhatian, sudah dibikinkan jembatan dan dibikinkan tangga sampai ke lokasi makam. Alhamdulillah. Namanya Habib Hussein bin Saleh bin Zindan. Ini kan Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Saleh. Habib Salimnya ada di Jakarta, Habib Ahmad di Jakarta. Habib Hussein ada di tempat kami di Sulawesi Utara sana. Jadi meskipun daerah yang minoritas, tapi alhamdulillah mewarnai dan bisa memberikan suasana umat Islam yang damai, yang rukun. Apalagi mereka itu tujuan sama Belanda dibuang ke daerah yang terpencil, daerah Minahasa, supaya mereka tidak bisa berdakwah, supaya mereka terkucilkan, supaya mereka tidak bisa menyebarkan dan mengajarkan Islam. Tapi justru karena kelembutan dan kesantunan mereka, orang-orang malah tertarik kepada Islam, belajar Islam, dan sampai masuk memeluk agama Islam tanpa ada kekerasan, tanpa ada peperangan, tanpa ada paksaan. Ya, begitu banyak sampai di Tondano, Minahasa, di dekat makam Kiai Mojo, Kiai Hasan Maulani, Ahmad Rifai, itu ada satu perkampungan, satu kelurahan, semuanya Muslim. Semuanya Muslim, keturunan-keturunan dan hasil daripada orang-orang yang didakwahi, yang belajar sama Kiai Mojo di zaman itu. Subhanallah. Makanya kehadiran daripada Kiai Fahrudin kemarin di sana cukup berarti karena menyampaikan daripada ilmu-ilmu yang mencerahkan, nasihat-nasihat yang menyejukkan, sehingga mereka merasa tergugah dan senang sekali atas kunjungan Kiai Fahrudin di daerah kami sana. Kemudian jamaah sekalian, tanpa terasa sekarang kita sudah berada di sepertiga yang pertama daripada bulan Sya'ban. Sebentar lagi sisa 3 atau 4 malam lagi kita akan berpisah meninggalkan sepertiga yang pertama atau 10 hari pertama daripada bulan Sya'ban, yang tentunya tidak lama lagi kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam yang istimewa bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya daripada Al-Habib As-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Di sana disebutkan riwayat malam Lailatul Nisfu Sya'ban disebutkan Lailatul Aidil Malaikah, malam idnya bagi para malaikat. Kenapa demikian? Karena pada malam itulah turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga malaikat begitu senang dan begitu bergembira. Komunitas dan kelompok mereka disebut oleh Allah, bukan hanya sekedar disebut, tetapi disandingkan dengan yang maha kuasa, maha agung, maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mengabarkan apa yang dilakukan oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh malaikat itu bersalawat, mereka begitu senang dan begitu gembira. Sehingga malam itu disebut dengan malam Aidil Malaikah. Kemudian juga riwayat yang begitu kuat menyebutkan bahwasanya malam itu nadzarallahu ila jami' khalqi, Allah Ta'ala memandang kepada seluruh hamba-hambanya. Dipandang oleh Allah dalam arti nadrah maghfirah, nadrah rahmah, pandangan ampunan dan pandangan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan pandangan yang diberikan sama Allah tersebut apabila mengenai seseorang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu luar biasa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dipandang kepada seluruh hambanya, dalam riwayat illa musyahin, wa fi riwayatin illa man fi qalbihi syahna bainal muslimin, kecuali bagi orang yang dalam hatinya ada syahna, kebencian. Benci kepada siapa? Kepada orang yang tidak pantas perbuatannya untuk dibenci. Orang ahli ibadah, orang taat, orang yang berilmu, orang yang memiliki akhlak yang baik, orang yang mulia di sisi Allah, orang yang ahli sedekah, orang yang soleh dibenci. Dalam hatinya ada kebencian kepada seorang muslim, tidak mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin mengingatkan dan menyadarkan kita semua agar kita itu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berfokus dalam kita ruku dan sujud, tetapi juga bagaimana kita menjalin hubungan interaksi dengan sesama kita yang baik. Nabi SAW satu kali dilapori seorang perempuan, "Ya Rasulullah, innali jaran, sesungguhnya saya itu punya tetangga, shamat bin nahar, kalau siang rajin puasa, wa qamat bil lail, kalau malam rajin tahajud. Tetapi saya sebagai tetangga wahai Nabi terganggu. Kalau bicara sering mengganggu perasaan, sering menyakiti hati. Kalau memandang, pandangannya melemehkan, merendahkan orang. Kalau berbuat, perbuatannya mengganggu orang." Apa jawab Nabi? "Hiya finnar." Orang semacam itu bakal masuk neraka. Lu rajin ibadah, rajin puasa, rajin tahajud. Dengan kata lain, yang wajib udah beres, yang sunnah luar biasa. Tapi karena tidak menjalin hubungan yang baik, mendapatkan ancaman tahdzir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maaf, kadang-kadang kelemahan kita seperti itu. Jangankan kepada tetangga, kadang-kadang kepada keluarga kita saja, maaf, kita kurang ramah, kita kurang lembut, kita kurang peduli, kita kurang perhatian. Satu kali Nabi khutbah, ada anak kecil menangis. Khutbahnya dipercepat, Nabi turun, anak kecil tadi dipeluk. Sahabat ada salah seorang lihat, memperhatikan apa yang dilakukan sama Nabi, dipeluk sama Nabi. Orang tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, kamu orang yang mulia, engkau manusia yang agung, kamu mau memeluk anak kecil seperti ini?" Kata Nabi SAW, orang tadi mengatakan, "Wahai Nabi, ketahuilah aku itu punya anak." Kalau tidak salah sebutkan, aku punya anak, 7 anak, tidak satu pun dari mereka pernah aku peluk dan perlakukan seperti ini. Kata Nabi SAW mengatakan, "Man la yarham, la yurham." Siapa yang tidak memiliki perasaan rahmah, belas kasih, tidak akan mendapatkan rahmah dari yang maha rahmah, Allah Subhanahu. Makanya menjelang Ramadan ini, pertama menyambut nisfu Sya'ban, sebelum menyambut Ramadan, ayo di antara kita istiqomah dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam sedekah, dalam membaca Al-Quran, dalam i'tikaf, ayo tingkatkan. Tapi ingat, hubungan sesama kita. Satu kali Nabi duduk, Malaikat Jibril datang, "Wahai Rasulullah, tidak turun rahmat dalam majelis ini." Kenapa? Ada orang yang tidak baku, orang Manado bilang, nyanda baku tegor dengan DP paman, dengan DP Maksudnya apa? Tidak damai, tidak rukun, tidak menyapa dia punya paman. Majelis yang dihadiri Nabi, ada orang putus silaturahim, rahmat gak turun. Bayangkan, satu orang loh. Dari begitu dahsyatnya murka Allah Ta'ala kepada orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Bayangkan, majelis dihadiri Nabi, gak turun rahmat karena ada orang putus silaturahim, tidak menyapa, tidak menegur, tidak salam kepada pamannya. Singkat cerita, ditegur secara umum sama Nabi,
Nabi sampaikan, majelis kita tidak turun rahmat karena di antara kita ada yang memutuskan tali silaturahim. Satu orang berdiri dari majelis itu keluar, rupanya dia kena dia omongan Nabi. Kemudian mendatangi rumah pamannya, dia minta maaf, baru dia kembali. Malaikat Jibril mengatakan, al-an, sekarang ini turun rahmat dari Allah Ta'ala, sudah damai, sudah menyatu, sudah tidak putus lagi tali silaturahim. Jadi jamaah sekalian, penting, urgen sekali. Ini kayak Fakhruddin, Masya Allah, kalau mau dipikir, beliau udah ada jadwal. Saya mau datang ke rumah beliau nggak ada janjian. Akhlak beliau ya, akhlak beliau. Tidak janji saya mau datang, tapi beliau dengar saya, beliau tunggu sampai sholat maghrib berjamaah. Mestinya rupanya jadwal maghrib beliau itu ternyata di sini. Setelah sholat maghrib beliau ajak zikir, doa apa semua, makan lagi. Setelah makan suguhi durian lagi. Ya Allah. Ini akhlak yang begitu luar biasa ini. Coba kalau kita, ya ada apa mau datang? Orang belum 5 menit, orang belum 1 menit duduk, udah langsung apa perlunya apa? Apa perlunya? Iya. Kita semua berjalan. Tahu? Tapi bilang enggak, ayo minum kopi dulu, duduk dulu, apa semua dulu. Begitu saya udah selesai makan apa semua udah, baru bilang ayo kita ke apa? Daerah apa ini? Kreo, daerah Kreo. Baru Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini kalau kita, untungnya dan utama dan fadilahnya kita punya guru yang memiliki silsilah, memiliki sanad, enaknya begitu. Bukan cuman ilmu, tapi akhlak, adab, kelembutan dan kebersihan hati. Kalau orang ilmu sih banyak, benar nggak? Orang berilmu banyak. Tapi ingat Nabi SAW menyebutkan al-ilmu ilman. Ilmu itu 2 macam kata Nabi. Ilmu fil lisan wal ilmu fil qalb. Ilmu yang cuma di lisan, waduh kalau bicara kalah orang jual obat. Meyakinkan, pintar sekali. Tapi ada ilmu yang dalam hati. Wa amma ilmu fil lisan hujjatullah ala bani Adam. Kalau cuma ilmu di lidah, di mulut, Pak, itu nanti jadi dasar bagi Allah Ta'ala untuk mengazab orang itu. Na'udzubillah min. Tapi kalau ilmu di hati, wa dzalika ilmun nafi', itulah ilmu yang manfaat. Insyaallah ilmu beliau manfaat. Makanya kita semua khususnya di sini yang istiqomah dan tekun setia hadir di majelis beliau. Jadi berapa hari lagi kita Nurul Sa'ban, ayo hidupkan. Ini sekarang di medsos sudah mulai nyebar apa namanya, menutup-nutupi fadilah dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Loh, Nabi itu sampai sujud sekian lama, Siti Aisyah nungguin sampai badannya digerakkan. Riwayat itu disebutkan terjadi malam nisfu Sya'ban. Sampai Rasulullah selesai salam, wahai Aisyah, apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, aku lihat engkau begitu lama sujud, dan ketika engkau sujud tidak bergerak sedikit pun, sehingga aku khawatir engkau sudah dicabut ruhnya ketika engkau dalam sujud. Maka aku gerakkan, ternyata engkau masih bergerak, aku jadi tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Riwayat lain menyebutkan Rasulullah keluar dari rumah dicari sama Siti Aisyah, keliling cari ke rumah istri-istri yang lain, tidak ketemu. Gak taunya Rasulullah sementara di Baqi mengangkat doanya, mengenegadakan wajahnya ke langit, ke atas. Siti Aisyah datang, Aisyah ada apa? Aku cari engkau wahai Rasul, aku khawatir engkau pergi ke rumah istrimu yang lain. Wahai Aisyah, ketahuilah malaikat Jibril tadi datang kepada aku mengabarkan malam ini malam nisfu Sya'ban. Maka Ahlu Tarim kalau tanggal 14 Sya'ban ba'dal asar itu mereka ziarah Zambal. Habib Abdullah bin Syahab, Habib Ali Masyur rahimahumullah ta'ala, Habib Salim Syatiri, ya ziarah Zambal sampai menjelang maghrib mereka pergi ke Jami'. Dan kalau Habib Umar ke Musalla Ahlul Kisah yang ada Darul Mustafa, sholat maghrib berjamaah dan membaca Yasin yang lazim kita baca ketika malam Sya'ban, sebanyak Fatihah Yasin 3 kali dengan 3 niat yang sudah masyhur dan maklum. Itu amalkan.
Jangan terpengaruh dengan berita-berita atau kabar-kabar atau informasi yang mengaburkan sesuatu yang jelas tentang fadilah dan keutamaan malam nisfu. Dengan kata malam itu malam mustajab, malam diijabah daripada doa kita. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, persiapan menyambut Ramadan. Yang masih punya hutang puasa Ramadan segerakan untuk diqadha, karena meninggalkan puasa Ramadan hukumnya wajib untuk diqadha, terutama khususnya bagi perempuan yang tentunya boleh jadi tidak terlewatkan memiliki hutang puasa Ramadan. Kemudian ketiga, karena di Ramadan itu kebanyakan amal ibadahnya bersifat sunnah, maka selagi masih ada kesempatan belum Ramadan ini, ayo semangatkan diri kita mengamalkan amalan-amalan sunnah. Mushaf Al-Quran, ayo kita buka. Oh, saya sudah buka. Berapa banyak? 1/4 juz, tingkatkan, setengah juz, tingkatkan lagi, tambah lagi. Ya. Ke masjid, ayo lebih sering, lebih lama kita duduk. Semakin lama kita duduk dalam masjid, semakin berat timbangan hasanah kita. Kira-kira betul enggak? Atau semakin lama duduk di masjid semakin banyak dosa? Semakin lama duduk di masjid, semakin berat timbangan hasanat kebaikan kita. Amin Allahumma. Jadi menjelang Ramadan, ayo tingkatkan. Namanya salat sunnah qabliyah ba'diyah, jangan sampai terlewatkan. Juga tambah kalau bisa dengan salat sunnah awabin. Al Habib Salim Syatiri, guru-guru kami Habib Umar bin Hafid, nggak pernah ninggalin salat awabin. Ya, salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin, salat duha disebut awabin, tapi afdal daripada itu juga, tidak kalah utamanya daripada salat duha, yaitu salat ma bainal maghrib wal isya, salat sunnah. Akal paling sedikit rakaatain, 2 rakaat. Paling banyak disebutkan 20. Pertengahan 6 rakaat. Berapa rakaat? 6 rakaat. Yang disebutkan dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, riwayat di situ bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa salat sunnah 6 rakaat, setelah dia salat maghrib, salat sunnah ya, bukan salat wajib, salat sunnah 6 rakaat, setelah dia salat maghrib, tidak disela-selai dengan dia berbicara, terutama berbicara yang tidak baik, maka diberikan fadilah pahala sama dengan orang yang beribadah selama 12 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. 6 rakaat. Berapa rakaat? Hasilnya berapa tahun? Pahalanya sama dengan orang ibadah 12 tahun. Ibaratnya kalau kita kerja 6 rakaat itu berapa jam itu? 6 jam. Ada 6 jam? Ada 3 jam? Ada sejam? Setengah jam aja nggak sampai. Taruhlah 1 rakaat 1 menit atau 2 menit, 6 rakaat. Kerja 12 menit, gaji 12 tahun. Alhamdulillah. 1 malam, Pak. Malam ini kita bikin, besok bikin lagi. Kalau 10 malam 120 malam, 30 malam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau sampai kita istiqomah. Nah, kalau kita di Darul Mustafa sama Habib Umar, karena salat awabin itu yang dari bisa masuk dengan niat salat yang lain. Jadi bisa Bapak niatkan salat sunnah ba'diyah wal awabin, masuk. Kiai. Nanti ditakhir lagi sama ahli fikih kita. Ya, jadi Habib Umar kalau Ramadan itu habis maghrib bukan ditinggalkan amaliyahnya. Ini kan kadang-kadang maaf ya. Kalau kita ini di luar Ramadan habis maghrib zikirnya panjang, doanya panjang, sholat sunnahnya banyak toh. Tapi begitu Ramadan udah assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua bila perlu udah gak kedengaran udah. Ya kan? Sudah terbang sudah. Padahal tarawihnya juga nggak langsung tarawih. Tarawihnya juga tetap nunggu masuk waktu Isya.
Itu pun malahan sebagian masjid nggak langsung isya seandainya jam 7, nggak langsung jam 7 azan dan jam 7 itu iqamah, jam 7 sholat isya. Kadang-kadang karena Ramadan isyanya diakhirin dikit, kadang-kadang begitu sebagian masjid, jam 7 setengah 8 mulai. Macam kita di Darul Mustafa gitu, Habib Umar. Jadi awabin yang 2 rakaat pertama digabung dengan niat sholat sunnah ba'diyah, 4 rakaatnya digabung dengan niat sholat sunat tasbih. Jadi kalau di luar Ramadan nggak ada tasbih jamaah, tapi kalau Ramadan habis maghrib kita tasbih terus tiap malam sebelum makan. Jadi buka puasanya kopi cangkir kecil, tahu ya, bukan cangkirnya yang ada di yang biasa kita pakai. Ini orang teh minum teh biasanya gelas, bukan cangkir di sini. Saya dulu ada masyaikh datang dari Hadramaut, lihat orang minum teh 1 gelas begini, heran. Udah begitu diisi es lagi. Di sana minum teh itu panas dan kecil cangkirnya. Iya, kecil. Itu minum kopi sedikit, kurma 3. Kalau memang ada cookies atau jajan kue itu sedikit sekali. Habis itu iqamah, sholat maghrib. Habis maghrib zikir seperti biasa. Ba'diyah 2 rakaat setelah tasbih. Baru setelah itu asya. Setelah asya duduk sebentar, baru mandi, baru ke masjid sudah. Persiapan untuk sholat tarawih, baca ratib. Kalau di luar Ramadan biasa baca cuma ratib hadat. Ramadan ratib atos, ratib hadat. Bukan malah diskon. Tambah lagi. Baru tarawih. Tarawih 20 rakaat, 2 juz. Habib Umar imam. 2 juz tiap malam. Malam kadang-kadang lebih dari 2 juz, karena mesti malam 17 sudah hatam. Setelah itu witir, setelah witir qasidah sebentar setengah jam, terus ke Masjid Ba'alawi. Karena di Masjid Ba'alawi itu iqamah isyanya setengah 11 malam. Di Masjid Ba'alawi di Tarim. Kita ke sana lagi. Salat isya ada, ba'diyah isya, tarawih ada, Habib Salim ada, Habib ini ada, Umar, tarawih lah. Setelah dari situ ke Masjid Muhdar, karena di Masjid Muhdar mulai iqamah isyanya setengah 12. Ya, kalau kami biasa setelah selesai dari Ba'alwis pulang. Kadang-kadang juga malam-malam, tiap 4 malam sekali ke Masjid Muhdar, karena di Masjid Muhdar hatam Quran tiap 4 malam. 4 malam hatam Quran, 4 malam hatam Quran di luar sholat. Tadarus Quran, karena hifdzan, hafalan. Tiap 4 malam hatam. Kalau Habib Ali masyhur setelah dari Muhdar nggak pulang ke Jami, Masjid Jami di Tarim, itikaf, nunggu jam setengah 2. Karena di Masjid Jami Tarim itu iqamah isyanya jam setengah 2. Setengah 2 malam Pak, iqamah isya. Bes isya tarawih 20 seperti biasa. Nggak berarti lalu setengah 2 malam ngantuk atau seperti biasa. Seperti orang sholat di waktunya. Seperti orang sholat jam 8 kah? Itu juga. Tiap malam selama Ramadan. Yang ngimamin Habib Ali masyhur, kakaknya Habib Umar. Pulang dari situ beliau makan sahur di rumah, tidak lama kembali lagi ke Jami untuk ngimamin sholat subuh. Habis sholat subuh nggak langsung pulang, nunggu sampai isyraq, sholat duha selesai semua. Habis itu kalau memang ada baca kitab, tidur cuma sebentar, sebelum itu udah di masjid lagi terus. Ini tidurnya kapan? Kalau kita ini kan ngamalinnya itu niyamun saim, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibu udah tidur terus. Kita sampainya rupanya itu hadisnya terus jadi pegangan. Habib Salim Syadiri salat Jumat sebelum 1,5 jam sebelum Jumat, udah 10:30 sudah di Jami Tarim ngaji Quran di kursi roda. Sampai selesai salat Jumat ada muhadharah tanya jawab sebentar, habis itu nunggu asar. Habis asar taklim lagi sebentar. Habib Salim juga begitu, berapa kali beliau tarawih. Ini perlu latihan. Kalau kita nggak latih, namanya nafsu. Ya, namanya nafsu. Innan nafsa katifil.
Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatim. Imam Busiri menyebutkan nafsu dalam diri kita seperti anak bayi. Kalau kita nggak latih, kita nggak paksa, kita nggak bujuk, seperti anak bayi mesti dilatih. Sampai akhirnya dia bisa berhenti daripada menyusu. Kalau dibiarkan nyusu terus dia sampai dewasa. Kalau nggak dilatih, malas terus kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkah istimewa malam hari ini, keberkahan semuanya dicurahkan Allah Ta'ala, mendapatkan keberkahan bulan Rajab yang telah lalu, keberkahan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, bisa ketemu dengan bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa mudah-mudahan insyaallah bulan Ramadan akan datang bisa menjadi lebih baik untuk kita semua daripada bulan Ramadan yang telah kita lalui pada masa yang lalu. InsyaAllah ketemu lagi dengan malam Lailatul Qadar. Kita semua bisa puasa di siang hari, bisa tarawih di malam hari, bisa tahajud di malam harinya, bisa hatam Al-Quran, bisa diterima doa-doa kita oleh Allah Ta'ala, dan kita semua dijaga daripada perbuatan maksiat dan dosa selama bulan suci Ramadan, dan insyaAllah kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan insyaAllah guru-guru kita khususnya Fahruddin dijaga sama Allah Ta'ala, para ulama dijaga oleh Allah Ta'ala, para habaib dijaga oleh Allah Ta'ala, para kiai dijaga oleh Allah Ta'ala, para orang-orang tua kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan kita semua selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala sabinatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul salah wal zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Wa ala niyati an Allah yanawwir qulubana wa qalibana ma'atuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan wa ala qadri salihah khususan la ruh kay aliyafi wa jami awliya wa salih wa jami ahli baldah min as-sulaha wa min al-adqiya wa min al-muallimin wa mutaqaddimin fi hadzal masjid wa mimman amara hadzal masjid wa mimman sahama hadzal masjid wa min al-musallin fi hadzal masjid wa min al-muta'allimin wal mudarrisin wal muhtamin fi hadzal masjid anta alamu bihim wa asma'ihim ajma'in i'li darajatin fil jannah ya rab اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وانفعنا ببركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. بارك اللهم لنا في شهر بقيه شعبان وبلغنا رمضان. اعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران واحفظنا من جميع الاثام. وبارك اللهم لنا في اولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وبارك لنا في الحال والمال والأهل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. على هذه النية وعلى كتب صالح وعلى كتب الزمان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.